Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Vanessa Rizky Nur Hikmat dari jurusan Sosiologi kelas 1B dengan NIM 1258030038. Tujuan saya di sini akan mewawancarai kalian dengan memenuhi syarat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Apa pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini? Menurut saya, penggunaannya sangat dinamis dan kreatif. Generasi muda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau menciptakan bahasa gaul yang membuat komunikasi mereka lebih cair dan ekspresif. Di satu sisi, ini menunjukkan bahasa itu hidup dan berkembang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran pemahaman mereka terhadap kaidah bahasa Indonesia yang formal dan baku sedikit menurun. Terima kasih. Oke. Untuk penggunaan bahasa Indonesia di kalangan muda saat ini sangatlah minim. Lanjut. Karena mungkin beberapa bahasa Indonesia yang baku itu dicampur dengan bahasa daerah atau mungkin dengan bahasa Inggris melalui peleburan budaya yang terjadi di media sosial saat ini. Mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda ini cenderung lebih ke penggunaannya masih belum baku. Kenapa saya menyebutkan belum baku? Masih ada serapan-serapan bahasa dari rujukan dari bahasa asing ke Indonesia, penggunaannya yang sangat tepat. Seperti misal kita menambahkan resiko. Bahwa kata serapan itu dari bahasa Inggris itu resiko, tapi seringkali kita menggunakan dengan kata risiko. Itu salah satu bentuk yang belum relevan gitu kalangan anak muda. Dan adapun kedudukan bahasa Indonesia yang menjadi cakupan kita semua sebagai bahasa persatuan, khususnya bahasa Indonesia, bahasa nasional, penggunaan ini seringkali kita menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari khususnya di kalangan mahasiswa. Itu peningkatan yang baik. Karena bahasa Indonesia itu yaitu sebagai bahasa resmi dan bahasa penghubung seperti kita, yaitu sebagai sarana mempermudah komunikasi dan mencerminkan profesionalisme kita di kalangan anak muda untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Apalagi bahasa Indonesia itu termuat dalam kandungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 98 bahwa penggunaan Indonesia maupun di forum internasional maupun nasional itu patut untuk dipergunakan. Maka daripada itu pentingnya kita sebagai generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk lebih mempergunakan dan kita pengaruh bahasa gaul dan tuntunan yang baik. Menurut Anda, apakah bahasa Indonesia sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik? Menurut saya, untuk tujuan komunikasi sehari-hari, bahasa Indonesia sudah berfungsi dengan sangat baik dan efektif. Semua orang bisa saling mengerti saat berbicara di pasar, di kantor, atau di rumah. Namun, jika pertanyaannya adalah digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah, jawabannya masih jauh dari ideal, terutama dalam konteks tulisan seperti email, pesan singkat, atau bahkan media sosial. Jawabnya mungkin belum digunakan dengan baik karena masih banyak terdapat penggunaan bahasa daerah atau keterbatasan dalam pemakaian bahasa Indonesia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penggunaan itu bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan kesadaran para generasi muda dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti mengobrol, rapat, atau dan lain-lain. Apakah kegunaan bahasa Indonesia sudah baik dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi pertanyaannya. Baik, akan saya jawab menurut pendapat saya, opini saya, bahwa penggunaan bahasa Indonesia sekarang kalau sehari-hari itu mungkin masih dikatakan baik. Kenapa saya mengatakan masih baik? Karena itu masih kurang dalam pengaplikasian, seperti kita membuat makalah, jurnal, kayak ilmiah,
sebetulnya kita masih bingung kenapa penerapan kita dalam karya tulis ilmiah dan lain sebagainya masih bingung menggunakan kosakata yang seperti berhimbuan an, titik dan koma, lain sebagainya. Selain berbahasa cakap, kita juga harus penulisan dan pengetikan di perguruan itu masih sangat kurang kalau menurut saya. Ya. Mengapa penting bagi kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ada 3 alasan utama penting kenapa bahasa Indonesia dapat digunakan dengan cara baik dengan benar. Yang pertama, identitas. Bahasa Indonesia adalah salah satu pemersatu utama bangsa kita yang beragam. Gunakannya dengan baik adalah cara kita merawat identitas dan persatuan. Yang kedua, klaritas komunikasi. Penggunaan bahasa yang benar membantu menghindari salah paham, terutama dalam konteks penting seperti pekerjaan, hukum, atau pendidikan. Pesan jadi tersampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, profesionalisme. Di dunia kerja atau akademis, cara kita berbahasa mencerminkan citra diri. Bahasa yang tertata baik menunjukkan kredibilitas, kecermatan, dan rasa hormat kepada lawan bicara. Menurut saya, mengapa penting bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena sebagai contohnya saya sendiri, saya kan orang Bangka, sedangkan teman-teman di sini kebanyakan orang Bandung atau orang Sunda yang menggunakan bahasa Sunda, di mana saya kurang mengerti akan perbedaan bahasa daerah dari teman-teman tersebut. Oleh karena itu, pentingnya bahasa Indonesia di sini adalah di mana kita bisa memulai forum diskusi tanpa adanya keterbatasan dengan bahasa daerah tersebut. Kemudian juga saya setuju dengan Saudara Ian dalam akademis dan maupun profesionalitas kerja, di mana kita harus rapat atau mungkin membicarakan hal-hal yang penting dengan atasan atau teman kita. Kita menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar, dengan agar mencerminkan sebagai. Oke, saya mungkin ya dari saya. Ya. Kalau menurut saya setuju tadi dari pendapat Ian dan Al-Ghafar gitu, bahwa sebagai penunjang profesionalitas kita dalam dunia kerja maupun dari dunia akademis juga sangat berpengaruh. Dan yang menjadikan kita harus berkarya dengan itu, karena bahasa Indonesia itu tidak hanya menjadi bahasa pemersatu dan komunikasi, tapi juga sebagai jati diri kita. Bagaimana cara Anda menjaga agar bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik di lingkungan Anda? Baiklah, menurut saya tantangan terbesar dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yaitu yang pertama, dalam hubungan antar teman biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia itu agak tegan dan kayak kamu sosokan pakai bahasa Indonesia gitu, kayak ada rasa-rasa dimana rasa malu yang mungkin diajak oleh teman. Mungkin kita bisa meningkatkan kesadaran itu dengan mengapresiasi teman kita Indonesia tanpa menggunakan bahasa daerah gitu. Kemudian tantangan kita juga bisa kita dapatkan dari peleburan budaya tersebut, budaya atau bahasa dari media sosial. Terutama ada singkatan-singkatan seperti yang kita tahu seperti FYI dan lain-lain. Cara saya menjaganya yaitu dengan selalu berusaha memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang terstruktur dan benar dalam setiap jawaban. Misalnya, waktu mengirim email atau bahkan pesan di grup kerja, saya selalu mengusahakan memakai bahasa yang runut dan jelas. Tujuannya simpel, biar tidak ada salah paham. Kalau dengan teman-teman, obrolan tentu lebih santai. Tapi kalau ada yang pakai istilah yang salah kaprah, kadang saya luruskan dengan cara bercanda biar tidak terkesan menggurui. Di luar itu, saya juga suka baca buku atau artikel dari sumber terpercaya. Menurut saya, ini cara paling ampuh untuk mengisi ulang kosakata dan menjaga kualitas bahasanya sendiri secara alami. Apa tantangan terbesar dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di era digital? Menurut saya, tantangan terbesarnya adalah
kesepakatan, kecepatan, dan informalitas. Di era digital, komunikasi Penutupannya dituntut gimana sangat ya? cepat, sehingga orang sering mengabaikan ejaan atau tata bahasa demi kecepatan mengetik. Selain itu, derasnya pengaruh bahasa Nggak bisa Inggris dan dicerita bahasa kayak gaul di gini. media sosial membuat batas antara bahasa formal dan santai menjadi Waktunya. kabur, sehingga banyak yang terbawa menggunakan bahasa informal di situasi yang tidak seharusnya Terima formal. kasih telah makan waktunya. Yang seharusnya formal. Terima kasih kepada Ian dan juga Vega sekali lagi yang meluangkan waktunya untuk belum relevan gitu untuk kalangan anak muda. Dan ada Tantangan terbesar penggunaan bahasa Indonesia di era digital, yaitu tantangannya bagaimana kita buat kedepannya bisa menempatkan antara bahasa ilmiah, bahasa gaul, dan bahasa akademisi. Dan untuk kedepannya tantangannya itu di era global sekarang lebih membakukan bahasa Indonesia tersebut, mengingat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa untuk bisa menampilkan secara identitas nasional, dan untuk juga bahasa Indonesia lebih mengedepankan keetikaan dalam berbahasa, khususnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan untuk kedepannya tantangan selanjutnya yang bisa saya prediksi khususnya yaitu bagaimana anak-anak muda dan generasi-generasi muda Indonesia mampu mengaplikasikan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam pengaplikasian di forum nasional, forum diskusi maupun forum internasional. Dan harapannya supaya lebih baik ke depannya, mengingat anak muda mampu terus melaksanakan bahasa Indonesia secara profesional dan secara akademisi, melihat keilmuan dan keintelektualan kita sebagai mahasiswa.